Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Industri, yaitu tentang life cycle assessment as a management tool atau penilaian siklus hidup sebagai alat manajemen oleh Wolfgang yang disusun oleh saya sendiri, Agil Salman Muhammad. Ada juga teman saya Anti Yulianti dan juga Web Muslim dari Teknik Industri Reguler B Universitas Lambang Buana Bandung. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi. Next. Oke, langsung kita pembahasan yang pertama, yaitu main users and current level of application atau penggunaan utama dan tingkat aplikasi saat ini. Yang kedua, LCA adoption patterns within a firm. Pola adopsi LCA dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, future outlook and diffusion prospect atau prospek masa depan dan prospek difusi. Next. Life cycle analysis. LCA atau life cycle analysis merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan yang terkait dengan suatu produk, suatu proses pembuatannya, ataupun layanan yang diberikan oleh produk tersebut selama siklus hidupnya. Yang kedua, sebagai alat pelengkap yang lebih komprehensif yang berhubungan dengan lingkungan lainnya sebagai sistem manajemen untuk mendukung integrasi lingkungan yang efektif dalam aspek bisnis dan ekonomi. Next. Penggunaan LCA. Berkhout 1996 dan Smith 1998. LCA menghubungkan pengguna dengan posisi perusahaan dalam mata rantai. Jensen 1997, seorang yang mempelajari tingkatan detail dalam LCA, konsep penyederhanaan detail berhubungan dengan setiap kategori. LCA, aplikasi yang membuat perbedaan antara kegunaan eksternal dan internal dalam perusahaan. Next. Main users and current level application, penggunaan utama dan tingkat aplikasi saat ini. Next. Aplikasi dan implikasi kebijakan. Faktor penilaian subjektif dan prosedur penyederhanaan dan mengubah asumsi terkait faktor-faktor ini. Hasil studi LCA dapat diubah secara radikal. Poin terpenting biasanya adalah ketersediaan dan kualitas data. Next. Aplikasi yang penting. Yang pertama, analisis kontribusi tahapan-tahapan siklus hidup terhadap beban lingkungan keseluruhan, biasanya dengan tujuan untuk memprioritaskan pada perbaikan produk atau proses. 2. Membandingkan antar produk untuk komunikasi internal maupun juga eksternal. Next. Oke. Kegunaan internal akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kegunaan internal. Berdasarkan survei terhadap sekitar 400 perusahaan di Jerman, Italia, Swedia, dan Switzerland, menunjukkan pada prinsipnya LCA juga cocok untuk mendukung keputusan jangka panjang. Tentu saja hal ini sangat diinginkan daripada menggunakan alat penilaian lingkungan dalam proses mengembangkan produk sendiri, mungkin karena hal ini dapat mengurangi biaya secara signifikan. Kegunaan eksternal. Poin terpenting dalam kegunaan eksternal biasanya adalah ketersediaan dan kualitas data. Walaupun sempat terdapat masalah yang
berkenaan dengan kegunaan data yang tidak mungkin dan ditambah dengan informasi yang biasa dan kurang kontrol kualitas yang dapat melemahkan otoritas metode LCA. Kemudian masalah kedua menyangkut kompleksitas. Meringkas dengan cara yang sederhana dan sangat ringkas, membentuk kumpulan data, informasi, dan asumsi yang besar dan kompleks. Pola adopsi LCA dalam sebuah perusahaan. Methodology of LCA. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup kajian. Yang kedua, membuat model siklus hidup produk dengan semua inflow dan outflow lingkungan. Tahap ini sering diistilahkan sebagai tahap life cycle inventory. Yang ketiga, memahami relevansi lingkungan dari semua inflow dan outflow. Tahap ini sering disebut dengan tahap life cycle impact assessment. Yang keempat, interpretasi penelitian. Diagram berikut menunjukkan kerangka kerja yang sesuai dengan standar-standar LCA dan ISO. 3 tahap pengembangan. Tahap pertama adalah tahap penerapan inovasi dalam suatu perusahaan atau tahap pembiasaan. Tahap kedua adalah tahap objektivitas atau semi-institusional. Tahap di mana ide atau alat baru menyebar di dalam suatu perusahaan. Tahap ketiga adalah tahap sedimentasi. Tahap akhir dari pengembangan penuh dengan ciri inovasi diintegrasikan lebih lanjut secara sistematis dalam kegiatan bisnis. Pendekatan analisis yang berbeda. Beberapa studi telah difokuskan pada integrasi LCA dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penulis mengaitkan aspek penting integrasi LCA dalam proses pengambilan keputusan, orientasi aktivitas siklus hidup, analis LCA dan struktur, proses adopsi dan sebagainya, ke posisi spesifik perusahaan dalam rantai produk, yaitu apakah menghasilkan produk komoditas, menengah, dan produk sederhana atau produk kompleks. Penerapan dan kebijakan, ketersediaan dan kualitas data, metode penelitian, pengembangan prosedur, memfasilitasi komunikasi, mengembangkan metode, menempuh pendidikan, menciptakan komunikasi permanen. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu contoh dari implementasi LCA di dalam industri. Suatu industri mempertimbangkan penambahan satu tahap proses terhadap lini produknya. Industri tersebut memiliki pilihan antara mesin A ataukah mesin B. Kedua mesin memerlukan penambahan beberapa bahan kimia dalam mendukung operasinya. Masing-masing menggunakan tenaga yang sama per unit waktu operasi. Jadi LCA bisa digunakan untuk pemilihan mesin dalam suatu industri. Selanjutnya, Future Outlook and Diffusion Prospect atau prospek masa depan dan prospek difusi. Faktor sukses. Faktor utama yang mempengaruhi pengembangan LCA dalam proses pengambilan keputusan bisnis yaitu 1. Kehadiran dan pengaruh seseorang pemenang atau entrepreneur. Jadi dalam faktor kesuksesan itu seorang pengusaha memiliki kehadiran dan pengaruh yang sangat penting dalam kesuksesan usahanya. Yang kedua, mandat dari manajemen terpenuhi. Dalam suatu manajemen memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Apabila aturan manajemen tersebut dilakukan dengan baik, maka akan mempengaruhi dari kesuksesan usaha tersebut. Yang ketiga, keterlibatan praktisi dan pengembangan struktur formal, pembentukan saluran komunikasi internal, pengembangan pengetahuan internal, dan komitmen lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya,
Masalah terbuka dan kemungkinan solusinya. Contoh masalahnya seperti ketersediaan dan kualitas dari data. Bisa memberikan solusi yaitu membuat rencana secara detail sejak awal, fokus dalam membangun suatu sistem struktur dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisa data di kemudian hari. Yang kedua, kurangnya dari transparansi. Bisa memberikan solusi yaitu menggunakan penerjemah antar sistem, menggunakan aplikasi pendamping yang dapat terhubung dengan koneksi multi database dan platform dengan operasi multisistem. Yang ketiga, contoh masalahnya yaitu salah mengurus data yang telah hilang. Solusinya dapat menggunakan aplikasi yang akan memudahkan mencari objek dan relasi data dengan menggunakan fitur keyword search. Artinya yang dapat menghasilkan pemetaan antar objek pada sebuah database. Dan yang terakhir contoh masalahnya yaitu disagregasi data dan fleksibilitas dan atau kerahasiaan database. Solusinya dengan membatasi sistem keamanan dengan kontrol akses, memastikan bahwa hanya orang terpercaya yang dapat melihat informasi perusahaan dengan menggunakan sistem kontrol akses pengguna yang menentukan izin siapa yang dapat mengakses data tersebut. Mengelola akses database dengan mekanisme ticketing atau membuat pengajuan hak akses admin harus melalui proses approval dari tingkat manajemen yang lebih tinggi, yaitu seperti manajer IT. Selanjutnya, kaitan LCA dengan alat manajemen. Dalam kondisi apakah LCA akan menjadi alat pendukung yang berharga untuk manajemen? LCA sebagai alat pendukung pengambilan keputusan adalah memberikan pandangan sistem strategis tanpa mengabaikan detail teknologi yang sedang berjalan dalam suatu industri. Yang kedua, LCA merupakan alat pendukung yang sangat berharga, mengingat bahwa beberapa kunci persyaratan yaitu maksimum transparansi, fleksibilitas, dan keterbukaan model yang sudah terpenuhi dalam LCA atau Life Cycle Assessment. Selanjutnya, peran LCA dalam ekologi industri itu apa? Yang ke-1, menilai beberapa layanan. Contohnya, menilai lingkungan produk. Jadi dalam suatu industri kan menghasilkan produk. LCA dapat melakukan penilaian di lingkungan produk tersebut. Yang kedua, pergeseran ke arah penilaian berkelanjutan. Contohnya seperti faktor sosial dan ekonomi, dan bukan hanya dari dampak lingkungan. Yang ketiga, mencerminkan nilai berkelanjutan dalam istilah pasar. Misalnya untuk kepentingan keuangan, atau bahkan dari konsumen itu tersendiri. Dan yang terakhir, LCA berperan untuk melakukan penilaian inovatif dan metode, yaitu alat komunikasi harus dikembangkan untuk menangani pemangku kepentingan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Baik, selanjutnya, pentingnya komunikasi efektif. Untuk apa sih komunikasi efektif itu? Yaitu, siklus hidup harus dikelola dalam sistem akuntansi lingkungan tertentu dengan cara yang mirip dengan perlakuan data ekonomi saat ini. Lalu diperlukan penilaian yang berbeda dan spesifik serta instrumen komunikasi. Dan yang terakhir, model yang diusulkan melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda dan tentunya dengan alat komunikasi yang berbeda juga. Nah, selanjutnya, Possible Life Cycle Based Management Toolkit and Communication Flows. Artinya, kemungkinan dari life cycle dalam alat manajemen dan flow komunikasi. Contohnya, dalam suatu industri, misalkan akan melakukan pencegahan polusi udara.
suatu perusahaan memiliki alat penilaian pencegahan polusi, disertai dengan LCA atau Life Cycle Assessment, yang membentuk database dari dua input ini, membentuk database, dan tentunya dikelola dengan sistem akuntansi lingkungan. Dari sistem ini memberikan output, yaitu indikator kinerja lingkungan dan deklarasi produk ramah lingkungan. Dari dua indikator ini memiliki output, yaitu dari indikator kinerja lingkungan, memberikan output tujuan dan pengelolaan, investasi dan pembiayaan, dan pelaporan. Sedangkan dari deklarasi produk ramah lingkungan memiliki output, yaitu pengembangan produk lingkungan, penjualan, dan pemasaran. Jadi dari pencegahan polusi ini, dan tentunya dengan LCA, dapat memberikan suatu sistem akuntansi lingkungan untuk memberikan produk yang ramah lingkungan serta penjualan dan pemasaran untuk perusahaan tersebut, disertai pengembangan produk lingkungannya. Jadi LCA ini dapat memberikan solusi dari suatu masalah dalam industri. LCA sangat berperan penting dalam suatu kesuksesan suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.